Kepemimpinan adalah faktor penting dalam suatu pertempuran. Halo, saya Kabuzen. Ini adalah buku yang saya buat dengan menggunakan aplikasi DesignR untuk menceritakan kehebatan 3 orang pemimpin yang terhebat di masanya. Yang pertama adalah Laksamana Themistokles. Ia adalah seorang laksamana hebat dari Athena yang memimpin pertempuran saat Perang Yunani-Persia pada tahun 480 SM. Perang tersebut dikenal dengan Greco-Persian War, sebuah perang yang akan menentukan peradaban dunia. Saat itu Persia adalah kekaisaran terbesar di dunia dengan kekuatan pasukan di darat dan laut yang sangat besar. Raja Xerxes berambisi untuk menginvasi seluruh wilayah Yunani dengan mengerahkan bala tentara melewati daratan dan lautan. Menyadari ancaman dahsyat tersebut, Laksamana Themistokles segera bertindak untuk membangun armada perang dengan menyatukan seluruh kapal Yunani untuk menghadapi kekuatan laut Persia. Ketika itu, Yunani masih terdiri atas 31 negara kota yang kecil dan seringkali berperang antara satu dengan yang lainnya. Themistokles akhirnya berhasil untuk mempersatukan seluruh bangsa Yunani dan meyakinkan mereka untuk membangun kekuatan laut agar dapat menghadapi Persia. Laksamana Themistokles adalah seorang ahli strategi perang laut. Ia dengan cermat memilih mandala perangnya di perairan Salamis, sebuah selat sempit yang sulit untuk dimasuki oleh armada kapal yang besar seperti yang dikerahkan oleh Persia. Tidak hanya itu, Laksamana Themistokles juga menerapkan taktik pengelabuan untuk menjebak lawan. Ia mengirim budak kepercayaannya untuk menyebarkan hoaks tentang rencana armada Yunani, yang membuat Xerxes senang dan memutuskan penyerangan di malam itu juga. Akibatnya, para pelaut Persia harus berlayar semalaman menuju Selat Salamis, yang mengakibatkan kelelahan berlebihan. Pagi harinya, Xerxes yang menyaksikan dari atas bukit terkejut karena armada Yunani telah siap menghadang kapal-kapal perangnya di Selat Salamis yang sempit. Tokoh kedua pada buku ini adalah Laksamana Yi Sun-shin dari Korea. Ia adalah seorang laksamana yang menyelamatkan negaranya dari penjajahan Jepang saat terjadi Perang Imjin pada tahun 1592 sampai dengan 1596. Laksamana Yi tidak terkalahkan dalam semua pertempuran melawan armada Jepang. Keberhasilan tersebut karena Laksamana Yi memiliki kemampuan taktik yang menggabungkan antara inovasi berupa kapal kura-kura serta pemanfaatan kontur geografis di daerah pertempuran. Perang Imjin terjadi akibat ambisi dari penguasa Jepang saat itu, Toyotomi Hideyoshi, untuk menguasai Korea dan Cina. Meski pasukannya berhasil mengalahkan Korea di daratan, Hideyoshi terganjal dalam pasokan logistik maupun perkuatan karena armadanya selalu dikalahkan oleh Yi Sun-shin. Kemenangan yang diperoleh Yi Sun-shin karena ia selalu mempertimbangkan kondisi alam dan kontur geografis di medan perang. Saat armadanya hanya berjumlah sedikit, Laksamana Yi akan memilih selat sempit. Namun, ketika musuh menolak bertempur di perairan sempit, Yi Sun-shin secara cerdik membentuk formasi sayap bangau untuk mengepung musuh dari semua sisi. Pertempuran di Myeongrang adalah contoh kejeniusan Laksamana Yi Sun-shin ketika armadanya hanya terdiri atas beberapa kapal menghadapi ratusan kapal Jepang. Dengan teliti, Laksamana Yi memperhatikan waktu perputaran air laut di wilayah tersebut dan menghitungnya dengan cermat agar dapat digunakan saat melakukan serangan balik dengan kecepatan tinggi. Di pertempuran Hansan, Laksamana Yi memiliki sejumlah kapal yang cukup untuk memancing armada Jepang keluar dari posisi bertahan. Pancingan ini berhasil dan menyebabkan armada Jepang melakukan pengejaran, sehingga terjebak dalam formasi sayap bangau yang dibentuk oleh kapal-kapal Korea. Setelah kapal-kapal Jepang berada di tengah-tengah formasi tersebut, maka kedua sisi dari sayap bangau menutup dan membombardir armada Jepang dari segala arah. Akibatnya, hampir seluruh kapal Jepang tenggelam dan direbut oleh armada Yi. Selain kepiawaiannya dalam memanfaatkan kondisi alam dan geografis, Laksamana Yi juga memilih inovasi yang brilliant. Untuk mencegah penyerbuan lintas kapal oleh pasukan Jepang, Laksamana Yi membangun sebuah kapal dengan meniru bentuk kura-kura. Geladak kapal tersebut tidak dapat dinaiki oleh manusia
karena dipenuhi oleh duri-duri baja tajam. Akibatnya, para tentara Jepang tidak dapat menaiki kapal tersebut dan dipaksa untuk bertempur jarak jauh menggunakan meriam mereka yang jarak tembaknya kalah oleh meriam kapal-kapal perang Korea. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Laksamana Yi Sun-shin akhirnya membuahkan hasil. Pemimpin Jepang Toyotomi Hideyoshi memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukannya di Korea karena tidak dapat memberikan perkuatan dan dukungan logistik yang sangat dibutuhkan, mengingat armadanya selalu kalah di laut ketika berhadapan dengan Laksamana Yi Sun-shin. Hingga kini, belum ada laksamana yang dapat mengalahkan kecemerlangan dan keberhasilan dalam pertempuran laut seperti yang diraih oleh Laksamana Yi Sun-shin dari Korea. Bagi yang tertarik untuk mengetahui siapa tokoh ketiga, silakan pesan buku ini dan tinggalkan pesan di kolom komentar.